Halo semuanya, perkenalkan, saya Fatia, dosen program studi ilmu sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya tinggal jauh dari rumah? Kalian terpisah begitu jauhnya dari kampung halaman. Dalam kondisi seperti itu, tentu kalian merasa rindu akan rumah, terutama pada makanan yang biasa kalian nikmati di kampung halaman. Tahukah kalian bahwa orang-orang Belanda di Hindia Belanda juga mengalami kerinduan seperti ini? Ketika Belanda mendirikan Batavia pada tahun 1619 di Pulau Jawa, mereka mempersiapkan sebuah ibu kota kolonial yang menjadi pusat kegiatan mereka di Hindia Timur. Batavia, yang kemudian menjadi Jakarta saat ini, bukan hanya sebuah pusat administratif. Kota ini dimaksudkan untuk menjadi rumah baru bagi para pemukim Belanda. Para pemukim membawa serta kebiasaan mereka ke rumah baru, tanpa menyadari bahwa kota-kota asal mereka di Belanda tidaklah sama dengan Batavia. Akibatnya, mereka harus beradaptasi. Salah satu adaptasi yang mereka lakukan adalah perubahan bahan baku makanan yang digunakan untuk masakan-masakan kesukaan mereka. Yang paling unik adalah praktek Christafel. Apa itu Christafel? Secara harfiah, Christafel berarti meja nasi. Christafel adalah sebuah sajian makan yang terdiri dari berbagai macam hidangan khas Belanda yang dibuat dari bahan-bahan lokal dan tradisi kuliner Nusantara. Dengan demikian, meskipun menggunakan bahan masakan yang tersedia di Hindia Belanda, orang-orang Belanda tetap bisa menikmati hidangan yang cocok dengan selera mereka. Maka secara tidak langsung, Christafel melambangkan perpaduan antara budaya Belanda dan budaya lokal. Orang Belanda yang rindu dengan cara makan ala Eropa menggelar Christafel yang menyerupai jamuan makan besar yang biasa mereka lakukan di Belanda. Christafel sendiri menjadi simbol kedudukan Batavia sebagai kota metropolitan masa kolonial. Inti dari Christafel adalah nasi, sebagai makanan pokok di Jawa. Nasi disertai oleh berbagai pilihan lauk yang beragam, mencakupi rasa pedas, manis, asam, gurih, dan rasa lainnya yang awalnya terasa asing di lidah orang Belanda. Hidangan adaptasi ini dengan cepat menjadi bagian dari konsumsi sehari-hari orang Belanda di Batavia. Jadi, mengapa adaptasi pola makan diperlukan? Dan apa saja menu dalam Christafel? Christafel diperkenalkan agar orang Belanda dapat mengonsumsi makanan dengan bahan-bahan yang lebih mudah didapat. Juga untuk membantu mereka beradaptasi dengan suhu dan kelembaban yang tinggi di daerah tropis. Setiap Christafel menyajikan menu yang berbeda, mulai dari sup sayur, lidah sapi, kroket kentang, asparagus, lobster dan mayones, salad, puding, buah, dan sebagainya, hingga kopi, teh, anggur merah, dan buah ceri. Menu Christafel juga ada yang vegetarian, seperti kentang, selada, tomat, makaroni dengan kismis, kubis, puding tepung maizena, dan lainnya. Lebih dari itu, Christafel juga menyajikan makanan lokal, seperti soto, nasi goreng, gado-gado, lumpia, dan nasi rames, atau nasi dengan berbagai lauk. Beberapa contoh hidangan yang biasanya disajikan dalam Christafel Hindia Belanda, antara lain sate ayam, atau domba, ataupun kambing, disajikan dengan saus kacang. Kemudian ada rendang khas Sumatera, ada gado-gado, ada nasi goreng dengan telur, udang, ayam, dan dibumbui dengan kecap manis dan rempah-rempah, serta sambal yang seringkali rasanya tidak terlalu pedas. Lalu apa yang dilambangkan oleh Christafel? Christafel bukan hanya tentang makanan, tapi juga tentang gaya hidup. Bagi orang Belanda di Batavia, jamuan makan yang luar biasa ini menunjukkan status sosial tertentu. Setiap jamuan makan harus ada puluhan hidangan yang disajikan secara seremonial. Maka setiap Christafel mencerminkan keinginan elit kolonial untuk menunjukkan kemegahan dan kekuasaan. Tradisi Christafel berlanjut hingga hari ini di Indonesia dan Belanda. Christafel menjadi pengingat bahwa makanan dapat menjembatani dunia, menciptakan rasa memiliki, bahkan di tempat yang paling jauh sekalipun.